Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam ibadah Minggu tetap pisan Pendeta Gereja Kristen Jairetan. Kita akan masuki ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu KPJ nomor 31. Kita nyanyikan bait 1. Pada ini kami lakukan kepadamu, Tuhan Allah, pencipta alam semesta, yang memelihara seluruh ciptaan dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, besertalah saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Para kekasih Tuhan, tema ibadah kita hari ini tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal 3 ayat 5 yang merupakan bagian dari bacaan pertama hari ini. Saya bacakan untuk jemaat, demikian bunyinya. Lalu Allah berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Amin. Kita tanggapi tema ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Ria nomor 13, bait yang pertama. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih, Allah yang menjadi penebus dosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengaturkan syukur kepadamu Bapa atas wujud kasih yang selalu Engkau nyatakan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan tugas panggilan Tuhan, sidang terbatas
dalam rangkaian sidang Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan, sidang yang ke-117. Ya Bapa, kami sebagai Majelis Agung sungguh mengakui di hadapan-Mu atas pertolongan dan berkat-berkat Tuhan, tetapi juga kami mengakui di hadapan Tuhan atas kelemahan dan kekurangan kami. Mungkin kami mengambil keputusan, mungkin kami melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pandangan Tuhan tidak bijak, atau bahkan kami melakukan sesuatu yang buruk di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, berkenanlah kiranya Engkau mengampuni kami apabila kami Majelis Agung kurang dapat melayani gereja Tuhan dengan baik dan benar menurut pandangan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berharap, mengharapkan pengampunan, mengharapkan hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengakui dosa kita, mari kita sambut berita anugerah seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24a. Kita sambut berita anugerah ini dengan berdiri. Dengan sukacita kita terima yang dikatakan demikian. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita tanggapi berita anugerah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 368 bait yang ketiga. Dengan tetap berdiri kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas korban tubuh dan darah-Mu untuk kami. Kami bersyukur Engkau berkenan dan rela memikul dosa-dosa kami di kayu salib Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami di dalam kehidupan yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu kami membutuhkan petunjuk Tuhan, kami membutuhkan bimbingan dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan terang dan hikmat kepada kami, untuk kami dengan sungguh-sungguh memperhatikan, mengerti, dan bersemangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami akan memperhatikannya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dikhotbahkan hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Demikian bunyinya. Sejak waktu itu,
Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika seorang pendeta ditempatkan atau dimutasikan di jemaat, entah itu di kota atau di desa atau di semi desa, apa ada ya? Desa yang biasanya ada kan semi kota, tapi saya tidak pernah dengar semi desa. Atau ditempatkan di kantor, ditempatkan lembaga atau dimanapun. Kemudian terutama kolega pada umumnya atau orang-orang lain memandang bahwa dia ditempatkan atau berada di lahan basah atau kering atau mungkin mamel. Enggak tahu saudara-saudara yang baru-baru ini tahu mamel apa enggak ya? Mamel setengah kering setengah basah ya. Di lahan basah itu maksudnya banyak berkat. Di lahan kering maksudnya adalah banyak juga, tapi masalahnya yang banyak, bukan berkatnya. Kalau di lahan mamel mungkin masalahnya memang sedikit, tetapi juga berkatnya sedikit. Namun saudara-saudara, sebenarnya dimanapun kita ditempatkan, dimanapun pendeta itu dimutasikan, dia berada di tempat yang suci, di tempat yang kudus, dimanapun dia ditempatkan atau berada. Karena gereja itu suci. Karena Allah dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang suci itu pasti ada di sana. Seperti tempat di mana ketika Musa dipanggil dan mendekat Allah, seperti bacaan yang tema ibadah tadi itu, dia berdiri di tempat yang suci di hadapan Allah itu. Nah, untuk beradaptasi dengan tempat yang suci itu, dan tentu harus hidup dengan cara yang suci, maka pendeta harus menyangkal diri. Bukan hanya pendeta, tetapi siapapun yang hidup di dalam persekutuan tubuh Kristus harus menjalani kehidupan yang suci
Untuk itu harus menyangkal diri, seperti halnya Musa ketika berada di tempat yang suci itu diberitahu oleh Allah, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Saudara, menyangkal diri itu berarti menanggalkan segala keinginan dan pikiran manusiawi, pikiran dan keinginan pribadi yang dipikirkan secara manusiawi. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan lalu keinginan yang bagaimana, yang seperti apa, setidaknya dalam konteks bacaan kita kali ini. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, Petrus dan rupanya juga teman-teman sesama murid yang lainnya pada saat itu berkeinginan dan berpikir bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Mesias, rajanya itu harus dijaga. Tapi cuman mungkin kayaknya itu demi rajanya. Tapi jangan-jangan itu sebenarnya adalah demi dirinya sendiri. Sebab hanya dengan terjaganya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan rajanya, maka keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dirinya, Petrus dan murid-muridnya itu baru terjamin. Jadi sebenarnya ya hanya untuk dirinya sendiri. Karena itulah lalu Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Keinginan dan pikiran untuk selalu mendapatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan itulah yang harus ditanggalkan, yang harus disangkal. Tentu kita tahu bahwa itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki para pengikutnya mengalami keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam hidupnya. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan itu pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada para pengikutnya yang menyangkal diri. Itu pasti akan diberikan, tidak usah diinginkan, apalagi diminta-minta. Tanpa perlu itu, cukup diyakini saja. Diyakini dengan mantap, cukup begitu saja. Menyangkal diri itu berarti siap untuk menderita karena memikul salib. Sama seperti Kristus sendiri yang dalam bacaan kita tadi memberitahukan bahwa dia siap, dia akan memikul salib, dia akan menderita itu. Menyangkal diri berarti mengikuti cara hidup Kristus, pola hidup Kristus yang suci. Menyangkal diri berarti menanggalkan keinginan yang dipikirkan manusia dan memikirkan serta memberlakukan kehendak Allah yang suci. Orang yang menyangkal diri tidak akan takut atau khawatir kalau keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dirinya terancam. Tidak akan takut dan khawatir, sebab itu sudah ditanggalkan. Jadi saudara-saudara, dengan menyangkal diri, kita akan mampu mengalami penderitaan, memikul salib. Dengan menyangkal diri, kita akan mampu menerima penolakan terhadap kehendak dan keinginan pribadi kita. Walaupun mungkin kecewa, tapi kecewanya tidak akan berkepanjangan. Ya kalau tidak kecewa, kayaknya nggak manusiawi ya. Kalau kecewa ya manusiawi. Tetapi orang yang menyangkal dirinya, kecewa, tetapi tidak akan berkepanjangan. Mampu menerima penolakan terhadap kehendak, keinginan, dan pendapat pribadinya. Dengan menyangkal diri, kita mampu menerima kemauan orang lain dengan legowo, walaupun
kemauannya berbeda dengan kemauan kita. Dan kita bisa membayangkan, jika semua pelayan, semua warga, atau tidak semua, tapi banyak sekali, sebagian sangat besar dari para pelayan dan warga jemaat, warga gereja GKJW, itu bisa menyangkal diri, maka gereja kita akan menjadi gereja yang bisa bersatu, kompak, yang kemudian lebih dimungkinkan untuk bisa mandiri dan menjadi berkat. Yang terakhir, saudara-saudara, dengan menyangkal dirilah apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kita akan tetap bisa mengalami hidup yang tenang dan tentram. Amin. Kita masuk dalam saat teduh, merasakan dan menghayati firman Tuhan ini. Kami mohon saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ungkapan iman kita. Kita ucapkan dengan kesungguhan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 372, bait 1 dan 2. Kau itu Tuhan, dikusali. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikuti. Ikulah salibmu saja, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pada hari ini akan dilayankan pentahbisan pendeta Gereja Kristen Jawiwetan kepada 6 orang warga GKJW. Mereka sudah mendapatkan pendidikan di sekolah teologi dan sudah menjalani masa vikariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gereja Kristen Jawiwetan. Dan sampai hari ini mereka masih tetap kepada keputusannya untuk melayani Tuhan melalui gerejanya. Para vikar yang akan ditabis menjadi pendeta Gereja Kristen Jawiwetan pada hari ini adalah yang saya sebutkan. Silahkan berdiri di tempat yang sudah disiapkan. Saudara Gracie Windy Kristiani, Saudara Yohanes Chandra Dwi Santoso, Saudara Andreas Firmantio, Saudara Kristo Dean Patria, Saudara Yunatan Susula Putra, Saudari Taksi Ria Apriliawati. Jemaat kasih Tuhan, inilah saudara kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan melalui Gereja Kristen Jawiwetan untuk melayani Tuhan. Para vikar yang mengasihi Tuhan, jabatan pendeta bukanlah jabatan yang bertujuan untuk mengejar karier atau kedudukan yang terhormat dalam jemaat. Menjadi pendeta berarti ditunjuk oleh Tuhan menjadi wakil Tuhan sebagai gembala dan pendamping bagi umatnya, memberitakan dan memberlakukan kehendak Tuhan di jemaatnya. Ingatlah selalu bahwa jemaat yang akan saudara-saudara gembalakan itu adalah umat tebusan Tuhan dan sekaligus tubuh Kristus sendiri. Mengingat banyaknya cobaan dan tantangan yang tidak ringan yang saudara hadapi dan dialami oleh umat Tuhan, ingatlah pesan Tuhan Yesus yang demikian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Karena itu, hendaknya saudara tidak lupa memohon kekuatan kepada Tuhan dalam melaksanakan kehendak-Nya. Penderitaan dan tantangan jangan sampai mengendorkan semangat pengabdian, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 28. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mereka ditabiskan menjadi pendeta Gereja Kristen Jawiwetan, marilah kita menyaksikan pengakuan dan janji mereka kepada Tuhan. Saudara, sebelum kami memohonkan berkat kepada Tuhan, hendaknya saudara bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawaban saudara-saudara merupakan pengakuan dan janji saudara-saudara pribadi di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus berkenan memanggil saudara-saudara menjadi pendeta Gereja Kristen Jawiwetan? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan panggilan Tuhan dalam mewujudkan kehendak-Nya yang kudus dengan setia dan dengan sukacita? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Selaku pendeta Gereja Kristen Jawiwetan, apakah saudara-saudara bersedia mendampingi dan membimbing semua warga jemaat dalam kebenaran Kristus, serta memberitakan firman Allah dan melayani sakramen dengan hati yang tulus demi kemuliaan Kristus? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Selaku pendeta Gereja Kristen Jawiwetan, apakah saudara-saudara bersedia melayani umat Tuhan dimanapun berada sesuai dengan keputusan Majelis Agung?
Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara bersedia? Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya bersedia. Atas dasar pengakuan dan janji saudara-saudara, maka atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jawiwetan, saya menetapkan saudara-saudara menjadi pendeta Gereja Kristen Jawiwetan. Tuhan Yesus berfirman, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali Tuhan Yesus berfirman begitu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya. Hendaklah firman Tuhan ini selalu tersimpan di hati saudara-saudara. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Hikmat senantiasa. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan para vikar ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita awali dulu dengan memuji Kidung Jemaat 320 ayat yang pertama. Sementara ini kita pujikan, kami mengundang jemaat untuk berdiri, dan teman-teman pendeta yang sudah bertugas, kami persilakan untuk berdiri di hadapan para vikar ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah anak-anak-Mu yang sudah menanggapi panggilan-Mu di dalam diri mereka masing-masing. Mereka sudah melakukan proses di dalam mereka menanggapi panggilan itu melalui masa vikar. Dan sampai pada saat hari ini mereka tetap dengan kesanggupannya dan kesediaannya untuk tetap melayani Tuhan melalui pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawiwetan. Tuhan, mereka bukan manusia yang sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena itu ya Tuhan, hadirlah mereka, kuatkanlah mereka, berikanlah mereka semangat. Bahkan Tuhan melengkapi mereka dengan hikmat
akal budi, sehingga mereka dimampukan untuk mengandalkan segala sesuatunya hanya kepadamu. Berilah terang di dalam hatinya dan kejernihan di dalam setiap melihat sesuatu dan mengandalkan Tuhan atas segala sesuatu. Dan biarlah melalui apa yang mereka lakukan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bersama-sama kami memohon berkat-Mu. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara di dalam Kristus Yesus, akan menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman saudara-saudara mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan berdiri. Bapak, Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Akan dilanjutkan dengan pemasangan toga dan stola. Silakan teman-teman pendeta untuk kembali ke tempat. Akan dibacakan piagam pendeta GKJW yang akan dilanjutkan nanti penandatanganan oleh Sekretaris Umum Majelis Agung GKJW. Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Agung. Surat Piagam Pendeta nomor 414, 415, 416, 417, 418, dan 419 garis miring Romawi 2 SPP garis miring 8 garis miring 2020. Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan dalam kebaktian di Malang pada tanggal 30 Agustus 2020 telah memanggil dan mentabiskan Gracie Windy Kristiani SSI, Taksi Ria Apriliawati SSI, Yohanes Chandra Dwi Santoso SSI, Andreas Firmantio SSI, Kristo Dean Patria SSI, dan Yonatan Susula Putra SSI menjadi pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, bahwa yang bersangkutan telah berjanji akan setia kepada Tuhan dan gerejanya seperti yang difirmankan di dalam Alkitab dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang tercantum
di dalam tata dan pranata Gereja Kristen Jawi Wetan serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan. Malang, 30 Agustus 2020, Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan yang mentabiskan Pendeta Condro F. Garcito STH Ketua dan tanda tangan yang ditahbiskan. Selesai. Sebagai wujud ungkapan syukur kita atas apa yang boleh kita saksikan, alami, hayati bersama pada saat hari ini, marilah kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Kami mengajak jemaat untuk memuji dari KPJ 161 bait pertama sampai cukupnya. Kita mengumpulkan persembahan. Bait yang ketiga. Kala ketayeng ilat yang undangkan sirama Maha
Saudara, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan, bimbingan, dan hikmat kepada kami untuk kami mampu melakukan kehendak Tuhan, menyangkal diri, memikul salib Tuhan, dan memikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas hari ini. Peristiwa yang kami alami, kami yakini ini adalah karya dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya Tuhan nyatakan kepada kami Gereja Kristen Jawi Wetan. Melalui panggilan Tuhan terhadap anak-anak Tuhan sendiri, serta membimbing dan memampukan mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami sungguh mensyukuri para pendeta yang baru ditahbiskan pada hari ini. Kami mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Untuk itu kami mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, sehingga menjadi berkat Tuhan bagi Gereja Kristen Jawi Wetan dalam memenuhi panggilan Tuhan melakukan pelayanan karya Tuhan di tengah dunia. Kami mohon Tuhan yang menolong kami, seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk menjadi berkat Tuhan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang selalu membimbing para pelayan dan seluruh warga jemaat, sehingga mampu menyangkal diri, mampu mematuhi segala tatanan aturan yang berlaku di gereja dan di tengah masyarakat, bangsa dan negara kami. Salah satunya adalah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Oh Tuhan, sungguh kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga gereja Tuhan ini benar-benar ikut terlibat dalam upaya penghentian, pemutusan rantai penyebaran virus corona. Dan kami mohon Tuhan kiranya memberkati semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami bersyukur atas pemerintah kami, atas aparat negeri kami, yang terus berjuang untuk menegakkan aturan demi tercegahnya dan terhentinya penularan virus corona. Kami bersyukur atas mereka semua yang terlibat, lebih-lebih para tenaga kesehatan, termasuk juga tenaga kesehatan di rumah sakit GKJW. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka dalam mereka melakukan tugas pelayanan perawatan yang sangat berisiko itu. Ya Tuhan, kami ingin seluruh umat Tuhan di negeri kami mengalami kehidupan yang lebih baik. Ya Bapa, ketika kami nanti selesai melakukan ibadah ini kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, kami meyakini Engkau pasti akan selalu ada bersama dengan kami, melindungi, menuntun, dan memberkati kami, sehingga kami menempuh perjalanan kami, baik yang dekat, lebih-lebih yang jauh, pasti akan kami alami dengan selamat, aman dan damai sejahtera, sehingga kami berkumpul kembali dengan keluarga kami, dengan jemaat kami masing-masing, dengan baik. Inilah Tuhan seluruh doa kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita undur dari hadapan Tuhan, berkarya melakukan kehendak-Nya bagi kesejahteraan umat-Nya dan kemasyuran namanya. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. KPJ nomor 450 bait yang ketiga kita nyanyikan dengan berdiri.
Tuhan melindungi dan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinarkan cahaya wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini untuk kekal selama-lamanya. Amin. Selamat siang para hadirin semua. Siang. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Dalam penyertaannya kami dapat melalui proses yang sudah kami jalani pada saat ini. Dan kami bersyukur untuk setiap ibadah pentabisan pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berterima kasih kepada Majelis Agung yang sudah memproses kami dalam masa vikariat, pun juga kepada para pendeta pembimbing yang sudah membimbing kami dalam proses vikariat ini. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh jemaat di GKJW, tempat di mana kami menjalani masa vikariat. Tentu dalam proses vikariat sangat membekali kami semua di dalam pelayanan kedepannya. Kiranya dalam proses pesiaran kami yang baru ini menjadi langkah awal kami dalam melayani Tuhan di ladang miliknya GKJW. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat sore semua rekan-rekan pendeta dan juga peserta sidang ke-117 Majelis Agung GKJW. Yang pertama tentu kami bersama-sama mengajak panjenengan semua bersyukur atas peristiwa yang luar biasa. Jadi kami tidak melihat luar biasa itu dari hingar-bingarnya begitu. Tetapi bahwa dalam kesempatan seperti ini Tuhan masih berkenan untuk menunjuk anak-anak Tuhan itu untuk menerima panggilannya sebagai seorang gembala. Jadi kalau sudah seperti itu, khususnya bagi rekan-rekan pendeta yang baru ditabiskan, pastilah ini sesuatu yang sangat berharga. Bahwa menjadi pendeta bukan semata-mata keinginan saudara-saudara, tetapi di atas semua itu Tuhan berkenan menunjuk, memberi kesempatan itu kepada saudara-saudara. Dan ketika menunjuk itu, firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Sukotiarno disertai dengan penyangkalan diri. Saya berkali-kali menghela nafas seperti ayo abot ngeten nggih. Sebab pada akhirnya pada diri setiap pendeta dituntut memiliki citra diri seperti Yesus Kristus itu. Mengikut Tuhan bukan sekedar derek Gusti, tapi menaruh pikiran, perasaan yang sepadan dengan Kristus, dan itu yang tidak mudah. Semoga berkat Tuhan itu menguatkan saudara-saudara yang baru ditabiskan, karena untuk bisa memakaikan kolar itu harus menempuh jalan yang berliku-liku. Tidak mudah.
Bahkan ada yang dipasangkanku ya iso ceklek barang. Jadi biarlah simbol penguasaan diri, penyangkalan diri yang ada dalam kolar yang saudara-saudara pakai nantinya dalam kehidupan, dalam pelayanan, itu sungguh-sungguh menjadi pengendali dalam saudara-saudara menggembalakan jemaat Tuhan dimanapun itu. Kami Majelis Agung GKJW dalam persidangan telah mempercayakan penggembalaan jemaat itu kepada saudara-saudara, maka terimalah itu dengan sukacita, layanilah jemaat Tuhan itu dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan akal budi, tetapi dengan hati, dan itu pasti membuahkan hasil yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan pertumbuhan jemaat. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, dua sambutan sudah kita dengarkan bersama. Di akhir acara kita saat ini, kembali para pendeta baru bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama mengikuti penyerahan piagam pendeta yang akan dilakukan oleh atau diberikan oleh Ketua Majelis Agung didampingi oleh Sekum Majelis Agung. Selamat melayani Gusti berkait. Selamat melayani Gusti berkait. Mas Andreas, selamat melayani Gusti berkait. Mas Kristo, selamat melayani Gusti berkait. Mas Jonathan, selamat melayani Gusti berkait. Terakhir, Mbak Tasi, selamat melayani Gusti berkait. Silakan kembali ke tempat. Kita selesai menjalani rangkaian sidang Majelis Agung ke-117 tahun 2020, tepat pada tanggal 30 Agustus tahun 2020. Oleh karena itu, persidangan akan ditutup oleh Ketua Majelis Agung, dan selesai ditutup nanti kami mohon juga kembali pendeta baru itu bisa ke depan, yang rawuh hadir saat ini bisa mengucapkan selamat tetapi dengan protokol, dengan cara new normal. Kita akan mengikuti penutupan sidang Majelis Agung ke-117 tahun 2020. Keaturan Pak Ketua Majelis Agung. Bapak Ibu lega sudah akhirnya kita bisa mengakhiri pelaksanaan persidangan Majelis Agung yang ke-117 pada hari ini, setelah di dalam keraguan apakah kita bisa menyelenggarakan sidang ini, tetapi bersyukur kepada panjenengan semua, Tuhan berkarya dan akhirnya disepakati pelaksanaan sidang diawali dengan rapat seksi, kemudian sidang tanggal 10 kita memutuskan untuk bagian program, kemudian hari ini tanggal 30 kita bisa mengakhiri dengan sidang terbatas dan dilanjutkan dengan pentahbisan. Semua bisa berjalan dengan baik hanya karena campur tangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas nama Pelayanan Majelis Agung kepada peserta persidangan yang hadir pada hari ini, yang sudah bersama-sama dengan kita bersama untuk boleh memutuskan perencanaan dan program yang sudah kita sepakati untuk pada akhirnya kita tindak lanjuti.
Sesuai dengan keputusan sidang ke-118 Majelis Agung Gereja Kristen Jawiwetan akan diselenggarakan di Segaran Wates, Kediri dengan tuan rumah dari Majelis Daerah Kediri Selatan. Semoga situasinya sudah menjadi normal kembali. Nah, akhirnya pada tepat jam 2:30 kurang 5 atau 2:25 kita bisa mengakhiri persidangan itu. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Dengan menyebut nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sidang Majelis Agung ke-117 Gereja Kristen Jawiwetan pada hari ini, tanggal 30 Agustus tahun 2020, secara resmi dinyatakan ditutup. Tuhan memberkati kita semua.